Sesungguhnya nikmat sunnah adalah sesuatu yang tak terhingga. Tahu sunnah yang satu ini? Atau gimana dengan sunnah yang satu ini? Orang yang membuat satu sunnah yang baik serta pahala baginya jika diikuti oleh manusia. Mau tahu apa saja sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yuk, simak saja sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muda Roja TV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Kita berjumpa kembali dalam program acara Sunnah-Sunnah yang Terlupakan. Kali ini kita akan membahas sunnah-sunnah yang terlupakan, yakni memelihara jenggot. Tapi alhamdulillah ya, kita sekarang sering melihat orang-orang memelihara jenggot dari yang muda hingga orang tua, apalagi orang tua ya. Yang kita fokuskan ke anak muda nih. Bagaimana mereka memelihara jenggot? Atau dengan karena niat mereka mengikuti Rasulullah SAW, atau hanya karena gaya-gayaan kekinian yang karena mungkin sekarang memang lagi zamannya ya, memelihara jenggot ya, karena fashion ataupun yang lainnya. Kita cari tahu, mari. Oke sobat muda, sekarang saya sudah di samping saya nih sudah ada seorang pemuda nih, pemuda masa kini kayaknya nih. Kita akan tanyakan tentang sunnah-sunnah memelihara jenggot. Ayo, silakan frame pemuda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa mas? Nama saya Rehan. Umur berapa mas? Umur saya 15 tahun. Ini belum tumbuh jenggot ya? Belum, Pak. Kita tanya-tanya tentang jenggot ya mas Rehan ya. Boleh. Kalau menurut mas Rehan, jenggot itu bagian dari sunnah Nabi Rasulullah SAW kan benar ya? Betul. Ya, memelihara jenggot sendiri itu hukumnya wajib. Wajib ya? Wajib. Oke, terus? Sunnah ya? Ya. Saya. Sunnah wajib? Sudah. Sunnah? Sunnah. Sunnah berarti boleh nggak dipiara dong? Oke, skip. Next. Sobat muda, di antara sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dilupakan di zaman sekarang ini adalah jenggot. Sunnah yang satu ini terkhusus buat para ikhwan atau kaum laki-laki yang tentunya sudah menginjak usia dewasa. Banyak sekali di zaman sekarang ini para pemuda yang memelihara jenggot di dagunya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka memelihara jenggot tersebut memiliki latar belakang karena mengikuti sunnah atau hanya sekedar tren model saja? Ya, jenggot itu syiar kita menunjukkan Kaum kita muslim. sebagai muslim gitu. Oke, siar, jenggotlah siar. Terus? Ya itu Ada aja. lagi? Ya. Dia masih bimbang nih, sobat. Antara wajib apa sunnah nih. Oke, kita taruh lebih condong mana? Wajib apa sunnah nih? Wajib. Wajib ya? Wajib. Oke. Kalau misalkan ada orang yang memelihara jenggot nih, tapi dia sebenarnya nggak karena niatnya, nggak karena mengikuti sunnah nih. Ya. Menurut Mas itu sah-sah aja atau gimana Mas? Sah aja. Sah-sah aja. Sah-sah Misalkan aja. dia kan karena ada juga Style gitu. style. Oke, benar kan? Style anak muda sekarang kan lagi zamannya tuh Iya. yang hipster gitu ya. Iya. Hipster itu memelihara jenggot. Ya. Terus ya kadang-kadang malah gayanya juga caranya nggak isbah dan memelihara jenggot. Itu menurut Mas itu gimana? Ya sah aja, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya. Boleh aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Jajang. Mohon. Sehat? Alhamdulillah. Iya. Nih kalau ngelihat Mang Jajang kayaknya memelihara jenggot nih Mang Jajang. Alhamdulillah. Pegang setiknya tenang aja. Mang Jajang, kalau menurut Mang Jajang itu memelihara jenggot itu kalau dalam Islam itu ada hukumnya nggak Mang? Saya waktu pertama itu kepelihara jenggot, tapi setelah saya belajar di sini dengar dari Ustadz para ini, jadi alhamdulillah jadi saya tahu bahwa memelihara jenggot itu sunnah, dan saya juga senang yang tadinya tidak suka karena mendengar itu bahwa sunnah, jadi saya Memelihara ya? memelihara. Jadi Mang Jajang memelihara jenggot itu karena niatnya mengikuti Niatnya Rasulullah SAW ya? Masya Allah. Ya. Mang Jajang, kalau misalkan ada saudara-saudara kita nih Mang Jajang Ya. yang dia ngikutinnya atau memelihara jenggotnya karena fashion nih Mang Jajang. Menurut Mang Jajang kumaha? Saya sih belum bisa ngomong, Iya. ya belum bisa gitu, belum ngomongnya. Cuman ya saya mah nyaranin kalau sudah tahu bahwa itu sunnah gitu, udah denger, apalagi udah di dalam hatinya udah ini apa ya namanya
prinsip apa yang sebutnya. Apa tuh tonggrogi atau Ya gitulah. Jadi kalau yang udah dengar, udah tahu bahwa itu ada dari guru-guru kita, misalkan dari ustadz, pernah dengar bahwa kalau itu benar ya jalanin ya. Jalanin gitu. Betul, apalagi kita kan hidup kita nyari pahala emangnya. Ya gitu. Betul. Sambil ngeladangan atau? Oh ya. Sebagian orang, kalau sudah melihat orang yang berjenggot, pasti merasa aneh dan selalu mengkait-kaitkan dengan teroris. Wah, serem ya sobat muda. Seolah-olah orang yang berjenggot adalah orang yang sesat, yang harus dijauhi dan disingkirkan dari masyarakat. Padahal, memelihara jenggot adalah salah satu ajaran Nabi yang di zaman ini dilupakan. Jenggot atau lihyah adalah rambut yang tumbuh pada kedua pipi dan dagu. Jadi, semua rambut yang tumbuh pada dagu, di bawah 2 tulang rahang bawah, pipi, dan sisi-sisi pipi disebut lihyah atau jenggot, kecuali kumis. Memelihara dan membiarkan jenggot merupakan syariat Islam dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita lihat bagaimana bentuk fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjenggot. Dari Anas bin Malik, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah laki-laki yang berperawakan terlalu tinggi dan tidak juga pendek. Kulitnya tidak putih sekali dan tidak juga coklat. Rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Allah mengutus beliau sebagai Rasul di saat beliau berumur 40 tahun. Lalu wafat di penghujung tahun 60-an. Di kepala serta jenggotnya hanya terdapat 20 helai rambut yang sudah putih. Nah, tahu kan sobat muda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang disebutkan tadi dengan sangat jelas terlihat memiliki jenggot. Lalu, pantaskah orang berjenggot dicela? Memelihara jenggot diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung berdasarkan kaidah yang sudah dikenal oleh para ulama bahwa hukum asal suatu perintah adalah wajib. Sehingga memelihara jenggot yang tepat bukan hanya sekedar anjuran, namun suatu kewajiban. Di samping itu, maksud memelihara jenggot adalah untuk menyelisihi orang-orang musyrik dan majusi. Serta perbuatan ini adalah fitrah manusia yang dilarang untuk dirubah. Nah, sobat muda, berikut adalah beberapa dalil tentang perintah Nabi agar memelihara jenggot. Hadis yang pertama, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, potong pendeklah kumis dan biarkanlah atau peliharalah jenggot. Hadis riwayat Muslim 623. Hadis kedua, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selisihilah orang-orang musyrik, potong pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot. Hadis riwayat Muslim 625. Hadis yang ketiga, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memotong pendek kumis dan membiarkan atau memelihara jenggot. Hadis riwayat Muslim 624. Nah, sobat muda, di samping hadis-hadis yang menggunakan kata perintah tersebut, memelihara jenggot juga merupakan sunnah fitrah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 10 macam fitrah, yaitu memendekkan kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak, atau menghirup air ke dalam hidung, memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja, atau cebok dengan air. Hadis riwayat Muslim 627. Jika seseorang mencukur jenggot, berarti dia telah keluar dari fitrah yang telah Allah fitrahkan bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada penggantian pada fitrah Allah, dan itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, terus ini lagi, Mang. Kalau misalkan kita udah tahu nih, Mang. Terus diledekin ya, Mang. Diledekin teman-teman gitu kan. Iya. Akhirnya malu, terus dipotong. Menurut Mang itu boleh nggak ya dipotong gitu atau kemana? Mungkin kalau yang udah paham
bahwa jenggot itu sunnah dan mengikuti Rasul, mungkin nggak bakalan seperti tadi. Kuat ya. Cuma oke. Wani gelut lah. Yang penting menjalankan sunnah ya. Oke sobat muda, tadi kita udah wawancara, kita udah simak juga menjabarkan sunnah-sunnah Nabi SAW tentang memelihara jenggot. Nah sekarang, bagi Anda yang sudah memelihara jenggot, sebenarnya jenggot itu boleh dipotong atau tidak ya? Ada yang mengatakan bahwa jenggot itu bisa dipotong setelah segenggam, baru kita boleh dipotong. بعض أهل العلم أنه ما زاد عن القبضة أن يعمل إنسان قبضة هكذا قال يزيد على القبضة يجوز قصه. هذا مذهب الإمام أحمد. Atau ada juga yang mengatakan boleh dipotong, dirapikan, yang penting ada jenggotnya, itu kan Islami juga. Nah, yang sahihnya seperti apa? Kita simak yang berikut ini. Sobat muda, setelah kita simak bersama mengenai hukum memelihara jenggot, maka mungkin saja di antara sobat ada yang bertanya, apakah boleh kita mencukurnya? Berdasarkan dalil-dalil yang kita simak bersama, maka dapat disimpulkan bahwa hukum memangkas jenggot adalah haram. Ibnu Taimiyah mengatakan, memangkas jenggot itu diharamkan. Imam As-Syafi'i sendiri dalam Al-Berpendapat bahwa memangkas jenggot itu diharamkan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Arif'ah ketika menyanggah ulama yang mengatakan bahwa mencukur jenggot hukumnya makruh. Bahkan Ibnu Hazm dan ulama lain mengatakan bahwa haramnya memangkas jenggot adalah ijma atau konsensus ulama kaum muslimin. Tapi sobat muda, bagaimana dengan hukum merapikan atau memendekkan jenggot itu sendiri? Adakah batasan yang dibolehkan untuk memotong jenggot kita? Sobat muda, sebagian ulama memang ada yang membolehkan memotong jenggot yang lebih dari 1 genggam. Namun yang dipotong adalah bagian bawah genggaman dan bukan atasnya. Misalkan kita memegang jenggot yang cukup lebat dengan 1 genggaman tangan, maka sisa di bawah yang lebih dari 1 genggaman boleh dipotong. Itulah yang dimaksudkan ulama tersebut. Mereka membolehkan hal ini beralasan dengan perbuatan Ibnu Umar yang setiap kali berhaji atau umroh menggenggam jenggotnya. Kemudian selebihnya beliau potong. Ulama-ulama tersebut pun mengatakan bahwa Ibnu Umar yang membawakan hadis, biarkanlah jenggot melakukan seperti ini, dan beliau lebih tahu apa yang beliau riwayatkan. Sebenarnya saya juga pengen berjenggot, tapi Alhamdulillah. cuman karena masih dituntutan di pekerjaan, ini jadinya belum. Sobat muda, sekarang nih kita lagi ada di barbershop. Kang Sa, nama Kang? Kang Adun, di barbershop Kang Adun. Sambil ngobrol-ngobrol ya Kang ya. Oke. Kang Adun tadi saya lihat Kang Adun juga nyara jenggot nih. Ya, ada jenggot lah ya. Ada, tapi ketutupan Mickey Mouse nih kayaknya. Kang Adun, kalau misalkan Kang Adun setuju nggak? Ini kan sekarang kan ya lagi banyak nih rame-ramenya nih. Anggaplah ya ada yang bilang kalau yang memelihara jenggot itu ekstrim nih Kang Adun. Bener kan? Ada yang bilang malah dicap teroris Kang Adun. Ya bener tuh ya tapi. Ada persangkaan orang nih Pak ya, kalau orang jenggot itu ekstrim. Dituduhkan ke arah-arah yang teroris gitu kan sekarang. Ya, menurut Bapak gimana Pak? Saya sering ini juga dengar gitu ya. Yang berjenggot katanya teroris lah apalah ya. Sebenarnya itu menurut saya sih itu anggapan yang keliru ya. Sebenarnya kalau emang teroris itu kan nggak harus berjenggot atau apa ya. Memang justru yang berjenggot itu kan emang ngikutin Nabi, masa ngikutin Nabi itu teroris, itu tergantung orangnya lagi sih. Salah lah. Salah ya? Gimana menurut Anda? Ya nggak semua orang itu ke jenggot dibilang teroris lah, enggak. Mereka sunnah ya Nabi. Masya Allah, barakallah. Oh iya Kang Adun, kalau misalkan tadi kan tentang jenggot dengan teroris. Nah kalau sekarang kalau jenggot dengan orang ngikutin karena ini nih anak band ya kan, anak band juga jenggotan Kang Adun ya. Banyak ya. Jadi menurut Kang Adun mendingan ngikutin idola bandnya atau ngikutin idola sesungguhnya nih? Iya mendingannya sesungguhnya lah. Siapa tuh? Rasulullah. Oh, Masya Allah, benar Kang Adun. Nih, tadi saya juga lihat nih, botak halus, nggak ada harganya botak halus, dewasa 15.000.
Anak-anak 12.000, potong jenggot 5.000, remaja 13.000. Saya remaja apa dewasa nih Kang Adun? Apa anak-anak? Udah lumutan. Ini yang saya lihat ini jenggot nih, menarik nih Kang Adun. Kita tadi ngebahas tentang jenggot Kang Adun ya. Dan sekarang ini ada tarif potong jenggot 5.000. Jadi kalau ada orang yang motong jenggot Kang Adun sedia juga ya? Ya kalau saya kan jual jasa. Jual jasa juga betul ya. Bisa seperti itu kan. Yang datang sini kan bukan orang muslim semua. Ah, benar. Betul. Bukan orang dosa ya kita apa yang dia permintaan ya kita jalani ya. Gitu ya. Penting kita pendapat kita ya seperti tadi tuh. Kita piara jenggot ya sunnah ya udah keyakinan sendiri gitu. Betul. Tapi Kang Adun yang cukur jenggot di sini banyak Kang Adun? Cukur jenggot banyak non muslim ya. Banyak non muslim ya, alhamdulillah. Karena jangan-jangan yang muslim sendiri kesininya udah nggak ada jenggot, udah dipotong sendiri. Ada juga. Ada juga ya. Mungkin belum sampai kepadanya tentang dalil sunnahnya yang memelihara jenggot ya Kang Adun. Semoga kita doain aja Kang Adun ya. Oke Sobat Muda Roja TV, insya Allah kita sudah paham lah ya kalau misalkan jenggot itu adalah sunnah dari Nabi kita SAW. Bahkan jenggot itu adalah sesuatu yang dipelihara oleh seluruh Nabi. Coba kita lihat, pasti ada jenggotnya. Para imam juga berjenggot. Sekarang kita ngambil ke sisi kesehatan. Kalau jenggot ini juga ada kelebihan dari sisi medisnya. Simak berikut ini. Sobat Muda, selain jenggot merupakan salah satu perintah dalam agama, ternyata jenggot memiliki banyak manfaat kesehatan. Di antaranya adalah, yang pertama, perlindungan dari sinar matahari. Menurut penelitian terbaru dari University of Southern Queensland, jenggot menghindari hingga 95% dari paparan sinar UV matahari, yang berperan besar dalam mencegah karsinoma sel basal atau jenis kanker kulit paling umum. Paparan sinar matahari dapat membuat kulit kering dan berkerut. Jenggot dapat melindungi hal itu. Pelembab alami. Kulit mempunyai kelenjar minyak alami yang dapat melembabkan wajah. Kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak di wajah berfungsi menjaga kelembaban kulit. Dengan memelihara jenggot, artinya terdapat kelenjar minyak yang tersembunyi di dalamnya, sehingga membuat kulit di sekitar jenggot memiliki kelembaban alami. Sobat, hadis-hadis, perkataan ulama, dan juga dari sisi medis sudah kita jabarkan semuanya. Sekarang kenapa masih ada juga teman-teman kita yang memelihara jenggot hanya karena mengikuti idolanya? Sayang kan? Padahal kalau kita diniatkan mengikuti Nabi kita, idola sesungguhnya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Nah Sobat Muda, jangan lupa selalu istiqomah dan terus memelihara jenggot ataupun menjaga sunnah-sunnah yang lainnya. Sampai jumpa kembali dalam sunnah-sunnah yang terlupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.